Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak dosen serta teman-teman yang saya banggakan, sebelumnya perkenalkan, saya Yasya, NIM 1264042 203082, Prodi Mazawa atau Manajemen Zakat dan Wakaf, kelas 1B. Adapun materi presentasi yang akan saya sampaikan yaitu pengertian abad modern. Pengertian filsafat modern adalah filsafat yang berkembang di era modern dan dikaitkan dengan modernitas pada abad ke-17. Filsafat modern merupakan filsafat yang lahir sebagai respon terhadap suatu filsafat sebelumnya. Sejarah dan berkembangnya dalam konteks sejarah filsafat masa modern dimulai oleh René Descartes yang memelopori gagasan filosofis yang menekankan pada akal otonomi, akal budi manusia, dua aliran yang tampil perdana dalam masa modern, yakni rasionalisme dan empirisme. Aliran dan pemikiran filsafat modern. Satu, empirisme adalah aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dengan cara observasi. Dua, rasionalisme adalah paham atau aliran berdasarkan rasio ide-ide yang masuk akal. Sebagai aliran dalam filsafat yang mengutamakan rasio untuk memperoleh pengetahuan dan kebenaran. 3. Kritisme. Kehadiran aliran rasionalisme dan empirisme sangat bertolak belakang dari tujuan semula pada suatu sisi. Empirisme lebih mendasarkan kepada pengalaman seolah sudah sempurna, padahal kedua tawaran tersebut bukan jawab tepat. Kesimpulan, filsafat modern adalah filsafat yang berkembang di era modern dan dikaitkan dengan modernitas yang dimulai oleh René Descartes yang mempelopori gagasan filosofis yang menekankan dan otonomi akal budi manusia. Filsafat postmodern. Pengertian filsafat postmodern berasal dari dua kata, yaitu post dan modernisme. Istilah post di sini bisa diartikan pasca atau setelah. Bisa juga diartikan tidak, sedangkan modernisme merujuk pada filsafat yang gaya modern, yaitu bercirikan rasionalisme, yaitu yang bercirikan rasionalisme dan logisme, atau kaum permodernis dicurigai bergaya pikir postitude. Sejarah filsafat postmodern. Postmodern pertama kali muncul di Perancis sekitar tahun 1970. Pada awalnya, postmodern lahir terhadap kritik arsitektur. Postmodern bersifat relatif. Kebenaran adalah relatif, kenyataan atau realita adalah relatif, dan keduanya menjadi konstruk yang tidak bersambung satu sama lain. Deskripsi umum postmodern adalah gaya yang pernah dipopulerkan pada tahun 1970 sampai 1980, serta merupakan pertentangan dari desain modern yang meminimalis, simpel, dan lugas. Dua ciri postmodern adalah arti rasionalis dan neoskulptural. Kedua hal ini bertolak belakang dan ciri arsitektur modern yang rasional dan fungsional. D. Tokoh dan pemikiran postmodern. Jean-Francis Loyat, Michael Foucault, Jacques Derrida, Jean Baudrillard, dan Frederick Jameson. Filsafat Barat
kontemporer. Istilah filsafat kontemporer pertama muncul di Perancis, Jerman, Inggris pada abad ke-20. Kemunculannya merupakan suatu bentuk kritik terhadap perkembangan filsafat modern. Filsafat telah melahirkan sebagai apresiasi respon yang besar dalam sejarah pemikiran dan memunculkan pilar-pilar filsafat kontemporer seperti etika fenomenologi, eksistensialisme, antropologi atau filsafat kebudayaan, dan hermeneutika. Filsafat analitik memahami filsafat bahasa. Filsafat analitik memahami filsafat bahasa. Menurut pemahaman Asep Ahmad Hidayat, pemahaman terhadap filsafat bahasa dapat dilihat dari pengertian filsafat itu sendiri. Menurutnya, filsafat sebagai suatu ilmu dan metode berpikir. Filsafat bahasa ialah kumpulan hasil pikiran dan filosof mengenai hakikat bahasa secara sistematis. B. Relasi filsafat dan bahasa. Menurut Asep Ahmad Hidayat, filsafat memiliki relasi atau hubungan yang sangat erat dan sekaligus merupakan hukum kuasalitas dan kehadirannya tidak dapat ditolak. C. Fungsi filsafat terhadap bahasa. Menurut Asep, fungsi hubungan filsafat bahasa dapat dipahami bahwa filsafat berfungsi sebagai mode analisis terhadap sebagai problematika kebahasaan. Postmodernisme. Menurut Asep, postmodernisme merupakan suatu gerakan protes dan ketidakpercayaan terhadap ketangguhan modernisme. Postmodernisme telah meneruskan alur yang telah ditempuh oleh mazhab Frankfurt. Ciri-ciri postmodernisme adalah memiliki keraguan terhadap metanarasi, yaitu teori universal seperti hegenialisme, materialisme, marxisme yang telah banyak menyumbang pemikirannya terhadap bangunan modernisme. Filsafat Islam adalah hasil dari pemikiran filosof tentang ketuhanan, kenabian, kemanusiaan, dan alam yang disinari ajaran Islam dalam suatu aturan pemikiran yang logis dan sistematis serta menerapkan tentang teologi atau ontologi, menunjukkan tentang ruang waktu, materi, dan kehidupan. Sejarah munculnya filsafat Islam. Ketika datang ke Timur Tengah pada abad ke-10 Masehi, Alexander Agung membawa bukan hanya kaum militer tetapi juga kaum sipil. Tujuannya bukanlah hanya meluaskan daerah kekuasaannya keluar Makedonia, tetapi juga menanamkan kebudayaan Yunani di daerah yang dimasukinya. Filsafat Islam di dunia wilayah timur. 1. Al-Kindi Al-Ghazali. Filsafat Islam di dunia wilayah barat. 1. Ibnu Rusyd. 2. Ibnu Bajjah. 3. Ibnu Tufail. Filsafat Jawa. Hakikat filsafat. Manusia di dunia ini selalu dihinggapi rasa keingintahuan. Menghayatkan pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu. Kepastian dimulai dengan rasa ragu, dan filsafat mulai dengan keduanya. Berfilsafat berarti berendah hati bahwa tidak semuanya akan pernah kita ketahui dalam kesemestaan yang seakan tak terbatas ini. P. Penggolongan filsafat. Metafisika menurut Katsot dipergunakan di Yunani untuk menunjukkan karya-karya tertentu Aristoteles. Epistemologi merupakan bagian dari cabang filsafat. Menjelaskan salah satu cabang filsafat tentang pengetahuan adalah logika yang memuat logika formasi yang mempelajari asas-asas atau hukum. Ontologi merupakan bagian dari filsafat yang paling umum, yang mempersoalkan adanya segala sesuatu yang ada.
Aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajarinya muncul pertama kali abad ke-19. Dasar-dasar filsafat Jawa. Metafisika dalam filsafat Jawa adalah ilmu pengetahuan mengenai yang ada sebagai ada. Metafisika seringkali dijumlahkan khususnya bagi mereka yang ingin menolaknya. Metafisika didefinisikan sebagai bagian pengetahuan manusia yang bersangkutan dengan pertanyaan mengenai hakikat yang ada. Ontologi filsafat Jawa merupakan metafisika umum yang mempermasalahkan adanya segala sesuatu yang ada. Misalnya dapat dilihat dalam serat Centini yang berangkat dari kenyataan yang ada. Epistemologi dalam filsafat Jawa. Aksiologi dalam filsafat Jawa, ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai. Aksiologi dari kata Yunani aksios yang berarti bernilai. Dasar filsafat logika. Secara etimologis, logika berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti sebagai bahasa pertimbangan akal dan pikiran yang diutarakan melalui kita dinyatakan dalam bahasa. Macam-macam logika. Jenis-jenis logika alamiah, kesatuan dalam sistem kerja dan komponen jiwa manusia yang dinamakan akal. Jenis logika ilmiah lebih menyangkut dengan proses perumusan prinsip dan dalam konsep pengetahuan. Pengertian term dan jenis-jenisnya. Term adalah kata-kata atau kesatuan kata-kata yang dapat digunakan sebagai subjek atau predikat dalam proposisi logika. Pengertian predikat dan jenisnya. Menurut KBBI, mempunyai bagian arti kalimat yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek. Konsep hermeneutika. Kata-kata hermeneutika berasal dari kata Yunani hermeneuin yang berarti menerjemahkan atau menafsirkan. Hermeneutika adalah sebuah proses mengubah suatu atau situasi dari ketidaktahuan menjadi mengetahui melalui media bahasa, sebagaimana yang dikembangkan oleh tokoh. Konsep pertama, jika melihat bagian teks dalam pandangan hermeneutika selalu memiliki dua komponen. Konsep kedua, dalam memahami sebuah teks, konsep yang ditawarkan hermeneutika adalah melalui tata bahasa dan psikologis pemikiran. Demikian presentasi yang saya bawakan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.